Oke, kita sekarang ada di kamp pengungsi Yarmouk, lokasi salah satu kamp terbesar milik pengungsi Palestina yang mengungsi di Suriah. Kita lihat nih kehancurannya, Masya Allah, ya Allah, udah kayak di Gaza nih. Assalamualaikum. Udah kayak di Gaza nih. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uzma sekalian, selamat datang di Journey Negeri Akhir Zaman. Temukan inspirasi kebaikan dari sejarah dan tanda-tanda akhir zaman. Assalamualaikum. Jenazah mereka dibiarkan mati secara bertahap. Bal hum adall. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan sahabat tercinta di Indonesia dan seluruh hamalat dan muasasat Jamiyat Khairiyah yang ada, seluruh NGO Muslim se-Indonesia, kita mempedulikan saudara kita di jalur Gaza dengan totalitas dan maksimal. Dan ini adalah sebuah kebaikan kemuliaan yang harus diteruskan. Tapi ingat, bantuan ke sana, apapun yang kita sumbangkan buat sana, sudah diperjuangkan oleh NGO kita secara totalitas. Tetapi yang kita tahu dan kita dengar, kita lihat, kita saksikan, dunia juga menyaksikan bagaimana semua bantuan itu terhalang ya secara sistematis untuk melaparkan dan jadikan senjata buat menghabisi dan genosida bagi saudara kita di sana. Namun ada saudara kita Palestina yang bantuan demi bantuan ini pasti bisa sampai ke tangan mereka, namun mereka terserang tidak di Gaza. Tapi keparahan yang mereka rasakan, pahit yang mereka derita, tidak jauh, tidak lebih kurang daripada yang dirasakan oleh saudara kita di Gaza. Seluruh rumah mereka dihancurkan, seluruh kehidupan mereka dibinasakan. Bahkan segala yang dirasakan oleh saudara kita di Gaza diberlakukan oleh rezim Assad sebelum ini kepada saudara kita di Palestina yang ada di Suriah. Di Suriah ini ada 14 titik mukhayamat. Ya, ada 14 titik mukhayaman. Seluruh titik mukhayaman itu seperti di Yarmouk. Ini salah satu contoh ya. Kita sebentar lagi akan datang ke Yarmouk. Insya Allah Ta'ala kita saksikan dari dekat bagaimana Yarmouk sebagai sebuah kota perdagangan, kota yang sangat maju. Semuanya ada dan lengkap. Masjid-masjidnya, sekolah-sekolahnya, dan pertokoannya, pasarnya, banyak orang-orang yang cendekiawan, para ahli-ahli, seluruhnya berkumpul, dan bahkan guru-guru terbaik Suriah juga datangnya dari sini. Tapi oleh rezim Assad semuanya dihabisi dan dihancurkan, semuanya diratakan dan tidak lagi tersisa kecuali hanya puing-puing. Mereka yang ada pun dipaksa untuk merasakan penderitaan lapar yang sangat hebat, dan mereka dibuat bodoh sehingga tidak bisa untuk menikmati sekolah. Dan itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, ini berjalan selama belasan tahun sampai hari ini sudah mendekati tahun ke-14 saudaraku. Tapi fokus dunia selalu kepada Gaza. Harusnya kita adil dan berimbang. Saat ke Gaza kita terhalang, ada saudara kita yang penderitanya tidak lebih ringan daripada yang di Gaza, dan melewatkan bantuan pada mereka itu pasti dan bisa. Apalagi pemerintahan baru sekarang ini. Setelah Tahrir, setelah Futuh, alhamdulillah peluang untuk membantu saudara kita di Palestina di sini sangat besar. Peluangnya 100% bisa.
Oleh karena itu, kami dari Uzmaker menggandeng tangan saudara kami sahabat seiman seluruhnya. Ayo kita berbagi energi, berbagi perhatian, berbagi cinta, berbagi kasih ya. Sekitar kita sekarang adalah para tokoh-tokoh, adalah para cendekiawan-cendekiawan, adalah para aktivis, para dai dan para pendidik yang mengerami mukhayamat-mukhayamat kemanusiaan dari susunan Palestina kita yang ada di seluruh Suriah. Mereka memberikan gambaran kepada kami betapa pedih pahit pilunya yang mereka rasakan dan yang dirasakan. Nanti kita akan mengunjungi itu baru kulitnya, nanti akan kita kunjungi sebentar lagi. Sementara ke dalam jauh lebih berat dan lebih pedih, lebih pahit. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa bersikap bijaksana, adil dan cerdas untuk berbagi perhatian, pertolongan kita buat susah kita, insyaallah taala di Yarmouk dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Inilah pemandangan, salah satu di antara pemandangan di sekitaran Damaskus, tepatnya di Rif Damaskus. Kita berada di Yarmouk. Siapa yang bilang bahwa Syiah membantu Palestina? Siapa yang mengatakan? Sementara mereka menghancurkan seluruh perumahan Sunni yang ada. Mari kita lihat ke depan betapa ganas dan brutal apa yang mereka lakukan kepada umat Islam. Kalau ada kaum yang menyatakan bahwa para Syiiyin membantu dan menolong orang Palestina, sementara kaum Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bantai tempat-tempat tinggal mereka binasakan. Seperti yang terlihat sekarang ini. Coba lihat. Dan ini sudah diderita oleh saudara kita di Yarmouk sejak 12-13 tahun yang lalu. Mereka terpaksa harus tinggal di tenda-tenda. Itu pun mereka di tenda tidak dibiarkan leluasa menjalani hidup. Kesulitan demi kesulitan ditimpakan. Makanan, minuman persis seperti di Gaza ditahan dari mereka. Mereka dibiarkan mati secara bertahap. Ya, atau mereka harus meninggalkan negeri. Lalu satu persatu negeri ini diserahkan kepada pendatang dari luar, dari komunitas Syiah dan lainnya oleh pemerintahan Bashar Assad. Saudara dan sahabat tercinta, sebentar lagi kita insya Allah akan berjumpa dengan para pengungsi sesudah kita Palestina, yang mana rumah-rumah mereka dan tempat tinggal mereka seluruhnya telah tiada, ya, dan kehidupan mereka, sekolah-sekolah mereka, masjid-masjid mereka juga sudah tidak bisa mereka nikmati, dan bahkan mereka diharamkan bersekolah. Makan minuman juga diharamkan dari mereka di masa penjajahan si Assad. Oleh karena itu sekarang sekali lagi ada peluang yang sangat besar bagi kita bisa langsung mengantarkan, dan peluangnya 100% bisa kita sampaikan bantuan-bantuan ini untuk saudara kita di Palestina yang ada di Yarmouk dan mukhayamat-mukhayamat lainnya. هذه مقبرة الشهداء الثورة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني المناضل اللي احنا بنسميه مخيم الشهداء أو مخيم الشتات. هاي مقبرة تجمع جميع التيارات الفلسطينية أو الناس اللي كانت تقاتل ضد العدو الإسرائيلي. لهالسبب سميت مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية أو شهداء فلسطين. المجاور لها الملاصق لها هي مقبرة الأهالي، مقبرات سكان المخيم. يعني هذه المقبرة كلها شهداء؟ كلها شهداء، والقسم الثاني مدنيين. هاي المقبرة تم اقتحامها من قبل النظام أو دبابات النظام. ماذا يريدون بقصف المقبرة؟ دخول المخيم. دخلوا المخيم من هالمنطقة هاي بالتجمع من يلدا. تم دخول المخيم بهاي المنطقة بالذات عبر الدبابات أو الملالات العسكرية، وواضح الظاهر يعني
فمعالم القبور كلها راحت يعني. هذا سور المقبرة يبدأ من هون لعند الحديد وهذا يعني القبور ضاعت، ما عاد في ميز يعني. هلا احنا ما بنعرف اي قبر مثلا لوالدي لجدي ما معروفه. نعم. طبعا هاي تم الاقتحام والدخول كانوا هن مصورينه وعارضينه انه مقبرة الشهداء. Terima kasih, syukran kathiran ya. Demi Allah, demi Allah, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adal. Al-an'am wal wuhush hatta dinosaurus yani ma yastati'u ay yaf'alu mithlu hadha. Syaitan saja tak mampu buat seperti ini, mereka lebih dahsyat daripada syaitan jin. Perhatikan, jangankan orang hidup, yang sudah mati saja mereka rusak, mereka ganggu, mereka buat tidak tenang. Demi Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup mereka benar-benar tidak diberikan kenyamanan, tidak diberikan oleh Allah sedikit pun ketenangan. Mulai dari sana, ini sudah satu kota penuh ya, mereka hancurkan semua sampai ke dalam-dalam. Seperti kita dengar sebelumnya, para ahli ilmu banyak di sini, para pendidik, para pakar, para ahli, orang-orang cendekiawan, para dokter, ya, orang-orang politik, banyak yang tinggal di sini. Dan orang-orang jenius, orang pintar banyak tinggal di sini. Tetapi oleh Asad, oleh Syiah, dan oleh komunitas Rusia dan sebagainya, dibuat semua kehidupan ini sudah tidak layak lagi untuk ada. Ya, bahkan sekali lagi yang kami katakan, kuburan saja mereka hancurkan. Jangankan orang hidup mereka ganggu, yang sudah mati saja tidak mereka biarkan untuk tidur dengan tenang. Ini lebih setan daripada setan. Ini lebih jahannam daripada jahannam. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Saudara dan sahabatku, kemana mereka pergi semuanya masih hidup? Mereka berkumpul di tenda-tenda buruk, berkumpul di tenda-tenda lusuh dan rusak. Bukan lagi yang mereka perhatikan hanya sekedar makan minum saja, tetapi mereka sudah tidak tahu akan pergi kemana, dan mereka sama-sama saudara kita, saudara Palestina kita yang ada. Jadi saudara dan sahabat tercinta, perhatikan semuanya ya. Ini memang sudah betul-betul tersistem. Bagaimana hari ini yang mana dihancurkannya ini dengan membawa drone-drone, dengan membawa roket, rudal yang dijatuhkan secara sistematis ya, satu persatu, sehingga hampir betul-betul perkampungan demi perkampungan ini tidak ada lagi yang layak ditempati. Tidak ada yang bisa ditempat tinggali lagi. Saudara dan sahabat tercinta, saya sekali lagi betul-betul dari mata yang melihat, badan yang menyaksikan di sini, benar-benar menyaksikan sebuah kehidupan yang tragis seperti yang pada hari ini dirasakan oleh saudara kita di Gaza sana. Kita memperhatikan Gaza dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada, tetapi di waktu yang sama tidak hanya Gaza menderita seperti itu. Saudara-saudara Palestina kita yang lain yang berada di Mukhayyamat, ada 14 titik Mukhayyamat, ini hanya salah satu daripadanya, dan kita akan sampai nanti di pertendaan Mukhayyamat tersebut insyaallah taala. Semoga kita ada waktu ya. Baraka fikum wa fina jami'an.